Conference. Nah, kami sangat diberkati, di mana kami dapat berjumpa dan mendengar banyak sekali daripada pemimpin-pemimpin gereja lain juga yang memberikan hikmat bagaimana setiap kita bukan sendirian di gereja kita di Hope Kuching ini. Banyak sekali gereja-gereja di seluruh Kuching yang juga terlibat dalam melayani Tuhan, dalam juga menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amen. Jadi kita tidak sendirian. Kadang kalau kita selalu di gereja, kita pikir kitalah satu-satunya gereja. Tidak, tapi banyak sekali orang yang juga melayani dan juga memberitakan Injil dengan panggilan dan kapasiti mereka masing-masing. Amen. Dan hari ini saya mau menjemput kawan baru kami, William. Datang, mari kita beri tepuk tangan untuk William. Selamat datang untuk gereja Hope. Kami baru ketemu 3 hari ya. Mereka, saya sudah selalu bertemu dengan William. Banyak kawan-kawan kita yang baru bertemu dengan dia. Jadi apa yang saya mau dorong setiap kita adalah mari buka horizon kita untuk melihat jauh daripada apa yang ada di dalam kehidupan kita. Banyak sekali yang Tuhan dapat pakai di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Jangan biarkan perkara-perkara kecil untuk menghentikan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Amen. Karena hari ini saya akan berkongsi tentang bagaimana kita berkongsi kehidupan mulai daripada kumpulan kecil. Karena kita ada 5 siri kumpulan kecil yang sehat, dan ini adalah yang terakhir yang saya ingat, yaitu tentang jangkau ke dalam, berkongsi kehidupan. Pastor Daniel minggu lepas menyampaikan tentang berkongsi keluar, dan hari ini setelah kita melihat keluar, kita pun perlu melihat ke dalam. Amen. Karena kalau kita keluar saja juga tanpa menjaga keluarga kita, keluarga rohani kita, maka tidak akan seimbang. Amen. Jadi kita perlu menjaga 2 perkara, 2 sisi. Kita akan melihat daripada gereja mula-mula, di mana di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Yang kita akan baca, yang genap adalah dibaca oleh perempuan dan yang ganjil dibaca oleh lelaki. Karena perempuan. Oke, kita akan mulai dahulu. Boleh satu mic ya? Siapa yang tolong? Noah, boleh tolong baca untuk yang lelaki. Oke, bagi mic. Oke, Noah, beri tepuk tangan untuk Noah. Oke, sudah ambil salah satu saja. Boleh. Oke, kita mulai. Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Ayat 32. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri. Tetapi dan dengan kuasa yang besar Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam limpah di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan mereka letakkan di depan kaki Rasul-Rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang yang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh Rasul-Rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki Rasul-Rasul. Tuhan, kami serahkan sejak kami dalam tangan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu berguna untuk mengajar, mendidik, dan Tuhan memperbaiki setiap kami, Tuhan, agar kami semua dibentuk Tuhan Bapa untuk melakukan perbuatan yang baik. Terima kasih, buka hati kami seperti tanah yang subur untuk menerima firman-Mu, dan biarkan itu kami aplikasikan dan kehidupan kami sehari-hari. Dan pakai hamba-Mu sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan firman
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Silakan duduk dan mari kita tutup tangan untuk Noah. Thank you. Amin. Jadi hari ini kita akan lihat daripada kisah para rasul bagaimana berkongsi kehidupan. Kita belajar daripada gereja awal. Next slide. Gereja awal adalah model untuk kita semua, di mana di gereja mula-mula menunjukkan nadi dan juga DNA community rohani yang kuat. Dan kita dapat aplikasikan di dalam lagu kita masing-masing. Jadi kamu tengok sini, saya agak banyak sekali gambar-gambar karena kami baru saja ada DNM meeting dan branding dan bagaimana setiap unit leader berkongsi tentang lagu mereka. Dan kami Pastor Daniel dan saya sangat bersyukur bagaimana kehidupan setiap kumpulan kecil ataupun life group sangat-sangat diberkati dan bagaimana kita dapat melihat, kita dapat saling menyokong satu sama lain. Jadi mari kita gunakan gereja mula-mula sebagai contoh, karena di dalam gereja mula-mula menunjukkan bagaimana itu adalah DNA community rohani yang sehat. Amen. Oke, dan kita lihat bagaimana kita dapat mengaplikasikannya di dalam life group kita masing-masing dan juga di dalam gereja kita. Oke, jadi ada 3 poin yang akan saya kongsikan pada hari ini, yaitu yang pertama itu apa yang dapat kita lihat daripada gereja mula-mula, yaitu pertama di mana mereka bersatu dalam hati dan minda. Kalau kita tengok di dalam ayat ke-32 dikatakan mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka semua. Memang katakan kepada mari katakan sama-sama milik semua. Amen. Jadi gereja adalah milik kita semua. Amen. Jadi gereja bukan milik pastor dan dia milik kita, tapi milik kita semua. Amen. Jadi kita adalah pemilik gereja Tuhan, dan kalian adalah pemilik daripada life group kalian juga, dan juga unit kalian. Jadi kita perlu memiliki sehati dan sejiwa. Jadi kesatuan mereka sangat nyata. Dan saya mau mendorong setiap kita untuk membangun itu mulai daripada life group kita masing-masing, dan juga kemudian akan tersebar. Karena apa yang baik akan menular. Amen. Kalau kita mulai dari keluarga kumpulan kecil, nanti itu akan menular. Kasih itu dan juga kesatuan itu. Amen. Dan bagaimana pada saat saya mengatakan kesatuan, kadang kita tidak berhati-hati, maka kita akan membuat klik. Itu pun tidak benar. Kesatuan yang benar adalah kesatuan di dalam Kristus, bukan kesatuan yang berdasarkan manusia saja. Kesatuan di dalam lagu yang bersatu itu dimana penuh kasih, terbuka dan berkongsi kehidupan dari hati. Yaitu kesatuan itu harus lahir dari kasih. Kesatuan yang sejati haruslah lahir daripada kasih. Amen. Dan kesatuan akan menjadi, biarkan itu menjadi gaya hidup, bukan karena satu motivasi. Karena sesuatu perkara yang mau kita capai, itu boleh jadi goal kita, fokus kita, tapi biarlah kasih yang menjadi landasan untuk kesatuan kita. Amen. Dan bagaimana kita memiliki kesatuan yang sejati, yaitu kesatuan di dalam Kristus. Slide berikutnya. Saya mau mendorong setiap kita untuk memiliki kesatuan di dalam Kristus. Slide sebelum itu, dan kita lihat di sini bahwa kesatuan lahir dari kasih, di mana kita berdoa dan saling menyokong satu sama lain. Ini gambar-gambar bagaimana sangat indah sekali, di mana kumpulan kecil berdoa untuk satu sama lain. Ini hanya ada beberapa gambar yang sudah ada. Kalau kalian tidak tengok muka kalian, bukan berarti kalian tidak dihargai, ya, karena itu saja yang asli ada. Jadi saya percaya bahwa setiap kalian terlibat berdoa untuk satu sama lain dan saling menyokong satu sama lain. Amen. Oke, dan mari kita lihat bagaimana kesatuan berpusat kepada Kristus. Sekarang kita tidak berhati-hati, kita akan memusatkan kesatuan pada diri kita sendiri, dan itu tidak akan
tidak sempurna. Jadi karena itu kita perlu meletakkan fokus kesatuan kita di dalam Yesus saja. Jesus at the center. It has to be Jesus. Karena bukan Yesus, maka kita akan melihat kesatuan itu hanya akan sementara saja. Dan suatu hari, apakah kita menjadi batu sandungan atau orang lain akan menjadi batu sandungan kita. Jadi bagaimana kita membangun kesatuan berpusat kepada Kristus? Pertama yaitu pilih kasih bukan ego. Setiap kali kita mengambil keputusan, tanyakan diri kita sendiri, apakah ada motivasi selfish yang ada di dalam diri kita? Pilih kasih bukan ego. Kalau itu untuk kepentingan kita diri sendiri atau karena ego kita sendiri, maka kita perlu melepaskannya. Amin. Belajar memberi ruang, belajar merendahkan diri dalam perbuatan dan juga keputusan. Di dalam Efesus 4 ayat 2 dikatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar." Karena kadang kita berpikir sebagai manusia, kita pikir kita mau jadi hero. Saya mau melakukan ini. Tapi kadang kita melakukan tanpa sadari karena ego kita, karena pride kita. Banyak kali saya, anak-anak saya yang adalah sekarang masa teenager. Oke, kalau teenager mereka kamu kan lihat selalu tengok tanduk. Noah tersenyum-senyum. Oke. Kan mereka suka tunjuk tanduk. Itu sebenarnya ibu bapak, sebenarnya itu perkara yang wajar. Karena pada masa mereka teenage atau remaja, mereka mencari identitas diri mereka sendiri. Jadi kadang mereka akan menunjukkan, mereka confused dan mereka perlu mencari identitas diri mereka. Dan kita perlu membantu mereka dengan memberi ruangan kepada mereka. Dan saat itu kadang kalau mereka menjawab saya dengan tidak sopan atau tidak hormat, kadang saya marah mereka. Dan setelah saya marah mereka, Tuhan, saya berbicara pada Tuhan. Pada saat saya berdoa untuk mereka, sebenarnya Tuhan yang menegur saya. Apakah kamu marah mereka benar-benar untuk kebaikan mereka? Ataukah kamu marah karena kamu merasa, karena ego kamu merasa, saya orang tua, kenapa kamu bercakap dengan saya macam ini? Betul? Dan Tuhan menegur saya, dan saya belajar bahwa saya boleh menegur mereka, tetapi saya perlu belajar untuk menegur dengan menghormati mereka juga. Daripada saya marah-marah mereka dan merendahkan mereka dengan kata-kata saya katakan ini tidak baik. Kalau kamu merasa seperti ini, kamu boleh bercakap dengan sopan. So itu bagaimana kita memilih kasih, bukan ego. Baru-baru ini Ariel baru belajar dapat lesson, bukan belajar. Dia dapat lesson sudah. Jadi setiap sore pukul 4 petang ya, sore. Saya petang saya akan bawa dia driving, saya di samping untuk jemput Eden dan Ben. Jadi setiap hari, 2 hari, 3 hari, oke, selamat sampai rumah. Terus ada satu kali sudah sampai rumah, sudah dapat parking sana. Saya cakap sudah stop saja di sana. Tapi kereta macam sengit, dia mau luruskan. Saya cakap sudah simpan macam ini saja. Tapi dia tidak mau, dia mesti mau luruskan. Jadi pada saat dia mau luruskan, dia press accelerator. Tapi dia press accelerator, dia pikir itu brake. Jadi dia langsung langgar itu tembok rumah. Tembok depan rumah, karena untung saja itu kereta kami suruh dia pak dekat di luar gate. Kalau di dalam rumah mungkin langsung masuk tembus. Dan kamu yang tahu jadi langsung ya kena gate itu depan dinding, bukan gate dinding sebelah gate. Kalau kalian yang pernah ke rumah sini, wah kenapa kamu? Tadi saya sangat marah dan mati. Saya sudah dalam hati, mami sudah cakap sudah cukup. Saya sudah marah sekali dalam hati. Terus saya tenang. Puji Tuhan, Tuhan beri saya kesabaran. Jadi saya turun dulu.
bapak-bapak, turun dulu, tengok kereta. Kereta bagus-bagus, tidak Innova kan, masih cantik. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Itu dinding roboh. Retak, belum roboh lah, retak. Kamu bayangkan, saya masih bercanda dengan dia. Oh, kamu incredible Hulk ya. Kereta Innova kan kuat, jadi yang rosak itu dinding. Jadi retak semua. Saya itu saat itu dia pun sudah stres kan. Macam mana? Terus pikir, saya ada dua keputusan. Saya boleh marah dia, biar dia rasakan obat, rasakan. Saya malah sudah beritahu kamu, lain kali kamu harus ingat. Apa yang memikirkan kamu harus ikuti. Atau saya boleh cakap, it's okay. Ini kesalahan. Setiap kita mengalami kesalahan. Tuhan bagi saya sama, saya itu juga Tuhan berikan kepada diri saya. Dulu kamu pun pernah nanggar. Kamu pernah nanggar kan? Jadi saat itu saya katakan tidak apa. Saat itu dia mulai menangis sudah, dan sebelum dia dan saya tidak apa. Nanti kita tidak. Yang penting kamu selamat dan kamu buat kesalahan ini dan kamu belajar dari sini. Oke? Jadi saat itu saya bersyukur karena hari itu saya memilih option yang kedua untuk meluk dia dan katakan tidak apa. Dan saat itu saya bersyukur karena itu memberikan dia satu rasa hormat. Amen. Dan bukan setelah itu saya beritahu dia lain kali parking macam ini saja. dan dia belajar dari situ. Dia sendiri dapat belajar. Dan dia petang lagi esoknya dia cakap, jom kita jemput Beranji. Masih boleh bawa mobil kan? Bawa kereta kan? Jadi kamu harus coba lagi. Tidak apa, kesalahan sekali. Kalau saya marah-marah dia hari itu, mungkin dia akan trauma, betul? Nah, dia akan takut karena pada saat saya bagi dia kunci, dia mulai takut. Tapi akhirnya dia tetap katakan tidak apa, kamu jalan aja, bawa saja. Amen. Jadi itu kita lihat, pilih kasih bukan ego. Karena setiap kita akan melakukan kesalahan, tapi berilah ruangan kepada satu sama lain. Amen. Yang kedua itu lindungi kesatuan dengan menjaga kata-kata. Tadi saya sudah kongsikan semua itu dari ilustrasi yang saya berikan dan berjalan bersama dalam misi dan beban. Amen. Jadi contoh cerita Ariel ini. Jadi bagian bagaimana kita dapat melihat berjalan bersama dengan dia. Jadi saya katakan oke, kita tidak apa. Ini adalah mami bersama dengan kamu, bantu dia untuk melewati masa ini. Karena bukan mudah untuk dia juga. Pada saat dia melakukan salah itu, dia juga akan rasa kecewa, dia menangis, dia juga merasa bersalah, dan berpikir berapa untuk memperbaiki tembok ini. Kalau mungkin kalian pikir, mau bagi pelajaran dia, suruh dia bayar dengan uang saku dia. Tapi tidak, kami tidak melakukan itu. Karena kami tahu bahwa kami harus berjalan bersama dengan dia dalam misi dan beban. Rayakan perbedaan, bukan pertarungan. Jika kita orang berbeza, karena 3 anak sis adalah berbeza, jadi rayakan perbezaan mereka. Rayakan perbezaan antara satu sama lain gereja. Jangan pikir kamu lebih baik daripada orang lain. Katakan pada sebelah kanan kiri kalian, kalau kamu tengok sebelah kanan kiri kalian, dan katakan, saya mengasihi kamu walaupun kamu kadang menjengkelkan saya. Kita akan belajar berdoa bersama. Jadi tak apa. Seperti keluarga, kadang kita akan disakiti, kadang kita menyakiti, tapi kita mengasihi satu sama lain, betul? Amen. Oke. Dan yang berikutnya, slide berikutnya. Jadi itu tentang bersatu dalam Kristus. Ingat, kesatuan itu harus di dalam Kristus. Amen. Yang kedua itu berfungsi dengan murah hati dan
saya. Oke, berkongsi dengan murah hati. Karena hubungan mereka begitu erat, mereka berkongsi dan tiada yang berkekurangan. Oke, mungkin kita hanya melihat harta benda di sini, ataupun makanan dan segalanya. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, bukan hanya kadang kita merasa kita tidak dapat memberi. Karena saya pun sudah tidak cukup, macam mana saya memberi. Tapi lebih daripada itu adalah kesatu memberi. Kamu boleh memberi dalam doa. Contohnya ada seseorang yang mungkin sakit dan penyakit, kita bukan dokter kan? Ada di sini dokter, ada dokter. Cuma satu. Kalau semua sakit hanya satu dokter. Oke, ya jadi kita bukan dokter. Jadi apa yang kita lakukan? Kita berdoa untuk mereka. Kadang kamu hanya perlu bersama dengan mereka. Kadang kamu hanya diam duduk di sebelah mereka. Kadang banyak perkara yang mereka alami yang kita tidak dapat tolong. Tapi hanya bersama dengan mereka, berdoa untuk mereka, dan suatu saat Tuhan akan bekerja. Amen. Oke, jadi ada beberapa perkara yang saya mau kongsikan. Apa yang kita perlu bagikan, apa yang perlu kita simpan, dan apa yang perlu kita buang. Jadi kadang kita Mina kata berkongsikan, kita kongsi semuanya. Tapi ada perkara yang jangan kita kongsikan, oke? Dan harus kita buang. Kalian masih ingat buku 55? Siapa sih tahu kan 55? Tahu? Dulu kan di kedai ada buku 55 kan? Kalau kita berhutang beli kopi tulis Mina 5 ringgit. Oke, jadi hari ini saya minta dari Pastor Daniel, dia pakai ilustrasi ini dekat Sriama. Saya katakan boleh saya pinjam ilustrasi kamu. Oke, buku 55 itu buku utang. Jadi buku utang jangan kita simpan, oke? Buku utang jangan kita simpan. Kita perlu buang buku utang, oke? Jangan simpan utang dan dosa satu sama lain. Oke, hari ini kilat tidak tegur saya. Ingat, besok saya tak tegur kamu. Itulah buku 55. Oke, hari ini Sis Mina tidak salam tangan saya. Saya mau tunjuk muka saya, papaya saya hari ini, biar dia tahu kalau saya marah. Itu buku utang ataupun buku dosa satu sama lain. Saudara-saudari, hidup kita tidak panjang. Siapa di sini semakin tua, tahun depan sudah versi 5.0. Tahun depan saya sudah versi 5.0. Oke, jadi hidup ini tidak panjang. Kalau kamu mau simpan perkara yang baik. Apa yang tidak perlu jangan simpan, karena akhirnya itu tidak akan kita bawa kemanapun. Kamu sakit hati pun tidak akan membuat seseorang menjadi lebih baik atau lebih tidak baik. Amen. Jadi buang buku 55 kamu. Tidak mau kita simpan hutang perasaan, hutang dendam, hutang marah, catatan kesalahan orang lain ataupun rekod dosa orang terhadap kita. Amen. Amen. Boleh katakan orang sebelah kanan kiri kalian, hapus nama saya dari buku 55. Karena itu tidak baik untuk kesehatan kita. Sesuatu yang itu macam sampah, jangan simpan sampah. Oke, karena hidup kamu pasti banyak lagi di hadapan kamu, terutama kalian yang muda lagi. Oke, jangan merasa tersinggung kalau kawan kamu di sekolah ada satu klik ya, semua bergabung hanya mereka saja. Kamu tidak ditemani. Tidak apa, karena kamu bukan di sekolah saja. Kamu ada masa depan lainnya. Amen. Oke, jadi dulu masa sekolah sis diasingkan. Ada satu kumpulan Chinese yang selalu bersama-sama dan sis diasingkan. Tapi sis tidak perasan kalau sis diasingkan, karena sis memang orang yang tidak suka gosip, tidak suka kumpul-kumpul semua itu. Jadi saya hanya ada satu kawan baik dan dia orang Malay. Kami memang kawan baik. Suatu saat kami ada presentation tarian dan saya mulai bergaul dengan mereka. Dan saya bergaul dan baru mereka beritahu sebenarnya saya tidak suka kamu. Oh, suka. Kamu semua tidak suka kamu. Oh, betul. Kenapa? Karena kamu
meninggalkan mereka karena itu tak pandai bahasa Arab. Tapi mereka merasa saya sombong. Kamu tengok, sometimes apa yang terjadi itu adalah miscommunication saja. Betul? Dia pikir saya sombong, saya sendiri tidak merasa sombong, saya sendiri sebenarnya minder. Saya sendiri yang merasa tidak layak untuk berkawan. Amin. Jadi itu jangan simpan, oke? Buku 66. Buku 66 juga jangan kamu simpan. Kenapa? Apa itu buku 66? Buku 66 itu gosip. Oke? Gosip. Ini buku yang akan merusak hubungan. Yaitu kalau kamu dengar sesuatu dari cerita dari pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, jangan kamu kongsikan. Jadi berkongsi, jadi ini perkara yang jangan kamu kongsikan. Kalau kamu benar-benar untuk kebaikan orang itu, datang kepada orang itu. Oke, tanyakan how are you, bagaimana kamu, apakah ini benar-benar, kalau memang kamu kawan baik, kalau tidak, kamu boleh berdoa untuk orang itu. Oke, jangan gosip karena cerita itu benar atau tidak benar is not our story to tell. Oke, bukan cerita untuk kita katakan. Karena kita harus menjaga ataupun menghormati satu sama lain. Kalau mereka perlu pertolongan, mereka dapat datang kepada kita. Tapi bukan kita untuk menyalurkan atau gosip ke semua tempat. Oke, jadi katakan sebelah kanan kiri kita, jangan gosip. Oke. Kalau kamu ada apa-apa, datanglah. Kalau kamu dengar cerita apa-apa, kamu boleh beritahu kepada pemimpin dengan maksud yang benar, tetapi jangan bawa-bawa ke mana-mana. Datang kepada Tuhan. Amen. Oke, jangan ada perkataan yang kotor keluar daripada mulutmu. Di dalam Amsal 17 ayat 9 katakan, siapa menutupi pelanggaran mencari kasih. Amen. Karena itu yang selalu menyebabkan perpecahan, yaitu gosip. Dan kadang kalau kita lihat, sebenarnya pada saat cerita, pernah main games yang telepon rosak itu? Pernah kan? Pernah main telepon rosak kan? Ya. Dari saluran saya suka makan ayam, tapi sampai 10 orang, jadi saya tidak suka kamu. Dan jadi dapat kan? Jadi macam itu. Saya makan kamu, lebih lagi. Oke, itulah kalau cerita gosip itu tambah garam, tambah gula, tambah cuka, banyak rasa kan? Itu yang menyebabkan perpecahan, terutama di dalam gereja. Amen. Dan itu adalah cara setan untuk bekerja. Karena kuasa kesatuan itu sangat dahsyat, sebenarnya sangat dahsyat sekali. Ada baru kemarin kami dalam conference itu ada pemimpin yang tinggi di gereja di Kuching katakan satu beban dalam hati dia. Dia katakan gereja-gereja tidak bersatu. Dan itu adalah cara setan bekerja. Karena pada saat kita tidak bersatu, kuasa akan tidak dapat bekerja. Amin. Dan kita akan menjadi batu sandungan pada dunia. Kamu tengok ini gereja bertengkar. Dan saya dengar kesaksian daripada salah satu pemimpin yang besar di gereja di Kuching juga. Dia memilih kesatuan, walaupun dia dicemooh. Bahkan dia kena pukul daripada mereka yang memiliki iman yang berbeda daripada kita. Tapi dia memilih untuk harmoni. Dan keputusan dia hari itu, walaupun dia tahu, sebenarnya dia tidak tahu juga kalau dia sangat dalam keadaan yang sangat berbahaya, tapi dia memilih untuk harmoni. Dan keputusan dia membuka mata dia bahwa pemimpin ini benar-benar mau persatuan. Dan itu memberikan kita kesaksian yang baik tentang Kristen. Amen. Oke, jadi apa buku yang perlu kita simpan? Itu buku 77. Simpan apa yang baik. Simpan apa yang baik, yaitu kita simpan dan kongsikan kebaikan, dorongan, kesaksian, perkataan yang membina, berkat dan pertolongan, kasih tanpa syarat. Amen. Boleh
selesai. Oke, pada saat kita berkongsi, marilah kita berkongsi di bawah naungan pemimpin. Itu kalau kita lihat di dalam ayat, di dalam Kisah Para Rasul ini, mereka membawa persembahan mereka ke kaki rasul-rasul. Jadi ini prinsip yang perlu kita pelajari. Kenapa? Karena itu ada hikmat di dalamnya. Pertama, kalau kita pada saat kita memberi di bawah naungan pemimpin, kita akan melindungi pemberi dan penerima. Karena kita mungkin berbaik hati untuk membantu orang lain. Contohnya, kamu memberi pinjaman kepada orang di gereja, pinjaman uang. Jadi kalau kalian tidak, memang betul lah kita mau memberi tanpa orang melihat. Tapi bagus untuk kalian untuk cek ataupun bertanya ataupun memberitahu kepada pemimpin kalian. Kalau apakah ini sesuatu yang bijaksana, saya mau menolong orang ini. Kenapa? Karena itu akan melindungi pemberi dan penerima. Contohnya jika ada terjadi sesuatu yang tidak baik, kamu tidak akan disakiti. Kalau kamu datang kepada sis, tanya, bolehkah saya pinjamkan uang kepada si A, si B, si C? Sis akan tanyakan, kamu berdoa dulu. Dan kalau kamu merasa ini Tuhan berikan kepada kamu untuk membantu orang tersebut, kamu perlu ikhlaskan. Kamu perlu ikhlaskan. Dalam arti, karena pada saat sis memberi kepada orang, sis akan ikhlaskan. Apakah orang itu akan membayar balik atau tidak, itu sudah selesai di sana. Kalau mereka bayar balik, puji Tuhan. Atau kadang sis akan katakan, kalau kamu ada memang Tuhan memberkati kamu, kamu berikan kepada orang lain. Jangan, tidak perlu bayar balik kepada saya. Oke? Jadi itu akan membantu supaya kita dapat memberi dengan dapat melindungi diri kita daripada sakit hati, kepahitan ataupun disalahgunakan. Amen. Pemimpin melihat secara keseluruhan. Dan contohnya kalau kita memberi, saya mau kasih Alfa, Tesla. Saya mau kasih dia. Saya mau belanja dia makan. Lalu pas saya mau belanja makan, terus Pak Ali mau belanja dia makan. Lalu dia makan 3 kali. Makanan yang sama kan? Jadi itu sumber dapat dialihkan dengan bijaksana. Amen. Contohnya kalau kita ada pra-Christmas dinner kan, kalau kalian mau sponsor orang atau apa, kalian boleh tulis di dalam registration kalian. Saya mau sponsor keluarga apa? Siapa? Kalau tidak, kamu tak perlu tulis nama lah. Kamu boleh beritahu saya mau sponsor satu meja. Puji Tuhan, amen. Jadi kita akan tengok siapa yang perlu bantuan, kami akan salurkan. Amen. Itu adalah bagaimana. Dan kalau contohnya kalau kita mau sponsor satu keluarga, kita tahu ini sudah ada orang. Dan kalau ada orang yang lagi mau sponsor, kita akan bagi tahu orang tersebut. Ini sudah ada orang sponsor. Maukah uang ini kita sponsor pada keluarga yang lain? Amen. Nah, itulah bagaimana kita memberi di bawah naungan pemimpin. Amen. Oke, yang terakhir, poin 3. Poin 3, mengalami kuasa Tuhan. Di dalam ayat 36 dan 37 dikatakan, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan letakkan di depan kaki rasul. Amen. Jadi yang ketiga yang saya mau kongsikan itu, yaitu bagaimana pada saat kita bersatu, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Dan mari kita juga menjadi Barnabas kepada orang lain. Kasih karunia Tuhan bekerja dengan begitu kuat dalam kalangan mereka. Kalau kamu tengok cerita seluruh kisah para rasul itu, gereja mula-mula, kamu melihat bagaimana gereja bertumbuh, berlipat ganda, dan menyebar. Walaupun ada penyiksaan atau penganiayaan terjadi. Kenapa? Karena kesatuan. Jadi selalu kuasa kegelapan akan menyerang gereja. Pada saat kita mulai bertumbuh, pada saat kita melihat revival terjadi, pasti akan ada sesuatu yang gesekan ataupun miscommunication. Kenapa? Karena dia tahu kalau orang ini dipakai oleh Tuhan akan terjadi sesuatu besar. Dan saat itu kuasa kegelapan akan menyerang kamu. Dia akan menyerang kelemahan kamu. Ego kamu akan diuji. Kerendahan
langsung tusuk kamu. Betul? Wah, cepat sekali kan? Tuh, sebenarnya Tuhan menjawab doa kamu. Doakan kan? Kamu mau kesabaran kan? Amin. Jadi saat itulah kamu belajar memilih. What would Jesus do? Seperti saat itu, cerita tentang kecelakaan Elio. Saat itu Tuhan juga menguji. Apakah saya memilih untuk macam A atau B? Amin. Oke. Jadi apabila kita berfungsi, kita memberi dan kita akan berkuasa, Tuhan akan terjadi. Dan next slide, apabila gereja berfungsi, Tuhan bekerja dan kuasa dan kasih karunia-Nya akan bergerak. Di mana kita akan melihat hadirat Tuhan nyata, kita akan melihat Tuhan bekerja dan pekerjaannya tidak akan terhalang. Jadi apapun yang kita alami di dalam life group kita dan gereja kita, jangan patah semangat. Apa yang saya katakan itu kita harus kalahkan iblis untuk melepaskan ego kita, rendahkan hati kita, dan jadilah Barnabas. Jadilah mereka yang membawa damai. Kalau kamu minta sis untuk minta maaf, sis tidak akan merasa tidak akan pernah tidak merasa kenapa saya harus minta maaf. Tidak, saya meminta maaf pada anak saya pada saat kalau saya marah mereka. Sebenarnya mami sorry karena mami tadi marah kepada kami. Seharusnya saya tidak bercakap seperti ini. Tapi saya kadang-kadang saya bercakap ini karena saya saat itu kesal, marah. Tapi walaupun marah, saya tidak ada alasan untuk bercakap seperti ini. Saya minta maaf untuk bagian saya. Amin. Karena semua kesalahpahaman itu pasti kedua belah pihak bertemu. Amin. Oke. Jadi hati menjadi lembut dan mukjizat dan pemulihan akan terjadi. Amin. Next slide. Oke, kita semua memerlukan Barnabas dalam hidup kita. Sis paling suka cerita kartun ini betul dengan pikir. Oke? Kita semua perlu Barnabas dalam hidup kita. Karena kita semua perlu dorong. Dan juga kita mau menjadi Barnabas kepada orang lain. Amin? Karena tidak selalu kita ada di atas. Dan tidak selalu kamu berada dalam cabaran. Amin? Dan apakah maksud nama Barnabas itu? Barnabas itu adalah nama Barnabas adalah anak penghiburan. Oke, anak penghiburan. Barnabas berani menerima Paulus ketika semua orang takut. Dia yang katakan, oke, saya mau menerima Paulus masa itu karena Paulus bukan orang Yahudi, jadi saat itu mereka takut, tapi Barnabas berani. Dan dia bukan hanya mengangkat Paulus, tetapi berjalan bersama dia. Dan kemudian kalau kamu mendengar cerita tentang Paulus tadi di dalam Kisah Para Rasul, Barnabas memberi peluang kedua kepada Markus. Kalau kamu tengok firman Tuhan ada persengketaan antara Paulus dengan Markus. Tetapi Barnabas mengatakan, oke, Paulus kamu jalan di sini. Dan dia katakan, saya akan bersama dengan Markus untuk melakukan perkara ini. Dan akhirnya karena peluang kedua yang diberikan oleh Barnabas kepada Markus, akhirnya Paulus mengakui bahwa ya sebenarnya Markus punya pemikiran yang benar, cuma cara yang berbeda. Amen. Oke, jadi mari kita melihat perbedaan satu sama lain, tetapi mendorong satu sama lain, percaya kepada satu sama lain. Amen. Boleh katakan sebelah kanan kiri kalian, boleh kamu jadi Barnabas saya. Mana yang terakhir? Oke. Amsal 11 ayat 20 katakan, orang yang murah hati akan diberkati, siapa yang menyegarkan orang lain akan dirinya sendiri disegarkan. Amen. Sebelum kita tutup kebaktian khotbah pada hari ini, saya mau buat satu ilustrasi bagaimana kita dapat melihat kesatuan itu sangat penting. Boleh ada yang mau volunteer, maybe 3 orang lah. 3 orang. 4 boleh, mau kan? Mau sekali.
Mari berikan nyalakan. Coba kamu balik lagi. Kalau padam, kamu cari sumber lagi. Kamu satukan sama-sama. Oke, kamu tengok cahaya yang akan diterangkan. Betul? Oke, tunggu kamu lepas sedikit. Oke, sekarang Noel mau jadi service. Kenapa? Tunggu. Cuma cahaya saya lebih kecil daripada Nick. Mungkin saya perlu matikan cahaya ini. Apakah buat akan lebih matikan cahaya ini? Apakah cahaya dia akan lebih terang? Tidak kan? Sama saja kan? Justru pada seluruh tempat ini akan kurang bercahaya karena cahaya Nick telah padam. Betul? Dan satu perkara lagi, kalau terangnya. Kalau dia terangkan lagi. Nah, kamu tengok cahaya ini kalau mereka bersatu lagi, itu akan memberikan terang. Amen. Jadi itulah kehidupan Kristen. Kita tidak dapat bersendirian. Kalau kita bersendirian dan kalau kamu pegang sendiri-sendiri, apa yang terjadi? Dan saat itu lesson pertama yang sis mau kongsikan itu jangan kalau kita menerangi orang lain, kita tidak akan cahaya kita tidak akan lebih gelap, padam, ataupun cahaya kita tidak akan lebih terang kalau kita menjatuhkan orang lain. Tetapi satu perkara lagi, perkara yang kedua saya mau kongsikan adalah kalau kita bersandar pada diri kita sendiri ini saja tanpa ada sumber, apa yang terjadi? Kalau diri ini terus bakar, habiskan. Nah, itu yang terjadi pada Kristen juga. Pelajaran dan juga peringatan yang Yesus mau bagikan pada saya kita pada hari ini adalah datang kepada Tuhan. Boleh padamkan dulu. Nah, ambil ini. Satu. Oke. Ini dorongan untuk setiap kita semua yang Yesus mau setiap kita pegang ini dalam hidup kita sebagai Kristen, yaitu jangan menjadi diri yang bergantung dengan diri sendiri, tetapi kita berhubung kepada Tuhan. Kenapa? Kalau diri seperti ini yang ada Roh Kudus, diri ini akan dapat bertahan. Kenapa? Karena ada hidup kita akan terus bersinar kalau kita bergantung kepada Tuhan, terhubung kepada Tuhan. Saya mau mendorong setiap anak-anak muda, jangan bergantung kepada diri sendiri, datang kepada Tuhan, baca firman Tuhan, dan juga mereka yang sudah sangat lama bersama dengan Tuhan, kembali dan berhubung dengan Tuhan. Coba kamu lihat. Kamu tiup terpadam, tetapi dapat dinyalakan kembali. Oke? Kadang kita mungkin akan merasa, tapi kalau kita berhubung kepada Tuhan, kita dapat menyalakan kembali. Tapi kalau kita diri yang sebelumnya kalau sudah habis, akan berhubung. Kita tidak akan datang dapat senang. Amen? Amen? Beri tepuk tangan untuk mereka semua. Saya bawa balik. Untuk Christmas parade nanti. Haleluya. Saya mau menjemput musician dan worship team. Dorongan saya dan pastor kepada setiap kita, bangun life group kita dengan kesatuan, menjangkau kebenaran, bangun kesatuan yang sehat di dalam Tuhan. Karena kita semua memegang peranan yang penting, besar atau kecil, Tuhan ada rencana dalam hidup kita. Amen. Mari kita mau menyanyikan lagu ini. Kita mau datang kepada Yesus. Kita mau mengikuti Yesus. Karena seperti saya kongsikan tadi, mari kita membangun life group kita. Kita membangun gereja kita dengan meletakkan Yesus sebagai pusatnya. Kita mau
mengikuti Yesus. Jadikan itu kesukaan hati kita. Kita buang ego di dalam hati kita, dalam diri kita, dan kita tanyakan pada Yesus, Tuhan, apa yang kamu mau saya lakukan? Apa habit-habit ataupun kebiasaan buruk yang kamu mau saya lepaskan? Apa karakter-karakter yang tidak baik dalam hidup saya yang perlu saya ubahkan? Karena perubahan dalam hidup kita itu tidak akan bukan untuk orang lain, tapi itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak sopan dengan ibu bapak kita hari ini, itu akan mempengaruhi pekerjaan yang juga. Dan karakter kamu tidak bentuk di rumah, maka kamu juga akan memiliki masalah dengan bos kamu. Kamu akan memiliki masalah dengan orang lain. Kalau kamu memiliki masalah dengan gereja juga, ini adalah tempat yang paling selamat untuk kita reconcile, untuk kembali mengembalikan satu. Karena di luar sana, kalau kita yang bekerja, kamu akan melihat mungkin akan lebih tajam pisau-pisau yang akan menusuk kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan belajar Tuhan, dan biarkan kita menjadi alat Tuhan dan membangun kesatuan. Setiap kita pegang peranan dalam hati kita untuk menyatukan gereja Tuhan. Amin.